Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini, siang menjelang sore, Sore. kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yakninya saudara. Muhammad Wahyudi. Mesti sebut lah namanya. Siapa Lanjut. nama bang, lupa bang? Wahyudi. Oh Siapa ya, yang Bang Wahyudi. masa yang mau gak kenal sebagai Menko? Oh Ya, siap Anda. luar biasa ketua nih. Insyaallah. Nah, kali ini kita berada di podcast Tarbiyah Talk, yakninya tempat bercerita untuk UIN Suska. Nah, pada kesempatan ini rencananya kita akan membahas apa ya Bang kemarin Bang? Yang kita bicarakan di belakang kemarin. Kalau lagi panas nih kayaknya politik lah. Pilkada kan. Oh iya, sekarang hari Selasa. Kalau nggak salah ya H plus seminggu. Ya, plus seminggu. Habis-habis hot-hotnya ya. Sekarang ini lagi masa-masa, kata orang tuh ada yang stres lah, yang inilah segala macam. Betul kan? Itu kalau yang kalah. Kalau yang Kalah. menang Nah, jangan bilang stres lagi. nah, itu kan jadi gini Bang. Hmm. Abang kan dikenal orang sebagai aktivis gitu kan, aktivis kampus. Iya. Jangan sampai jadi artefak kampus ya Bang ya. Ah. Nah, menurut Abang ya, aktivis itu kayak mana ya? Kayak mana jadi menjadi aktivis itu? Ya, tentang aktivis ya. Aktivis adalah orang-orang siapapun bisa menjadi aktivis, tidak hanya mahasiswa. Masyarakat pun bisa jadi aktivis. Mereka aktivis bisa dikatakan seorang aktivis karena mereka yang aktif mengkritisi, aktif mengevaluasi, aktif dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang produktif. Itu mereka aktivis. Oh, gitu ya. Dia aktif, dia nggak pernah sekali satu hari aja mereka diam, mereka merasa ada yang kurang. Seperti itu kalau kalau aktivis itu bergerak terus. Jadi apapun ya sebagai mahasiswa aktif lah, si paling Betul. aktif lah gitu ya kan ya. Aktif, progresif, bahkan banyak tuh. Terus kalau yang misalkan nih, saya mau jadi mahasiswa aktivis tapi saya mager, gimana tuh? Dia sebenarnya dampak dari teman-teman yang mengatakan saya ingin jadi mahasiswa aktivis tapi mager. Hari ini kita melihat bagaimana situasi negara kita, daerah kita. Mereka yang IP-nya tinggi, mereka yang sudah sarjana, ketika mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang terjadi dalam siklusnya, mereka tidak akan tahu apa-apa. Dan mereka tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Dan itu efek mager. Jangan kalimat mager ini adalah kalimat orang yang tak mau hidup. Kita dihidupkan untuk berkegiatan, bergerak, beribadah, ya kan, berjalan di jalan Allah, ya, mencari rezeki. Makanya sistem Allah itu bagus sebenarnya, membuat bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan. Tapi Allah itu tetap nyuruh kita itu bergerak, cari ikhtiar. Walaupun yang telah ditetapkan itu jodoh, rezeki, mati. Tapi kenapa hari ini kita harus nyari rezeki? Karena Allah ingin lihat ikhtiar kita. Allah ingin lihat usaha kita. Tapi kamu pula yang mager, kan aneh namanya tuh. Kamu sudah melawan Allah namanya seperti itu. Nah, gitu dan dong. Kacau, Ya. kacau. Nah, nah kemarin pas selesai kami KKN kalau nggak salah ya, Iya. kami dikejutkan tiba-tiba nih ha, ada demo-demo kemarin tuh. Oh iya, setelah itu waktu kali kakak di Pas mana ya? kami baru balik KKN tuh, Iya, baru balik KKN. kok apa yang terjadi di kampus kita tercinta ini Iya. ya katanya. Nah, tuh awak tengok di postingan orang ada abang nampak ya. Tuh kayak mana tuh bang? Iya. Kita kemarin itu demo, ya, itu kita sedang menjalankan, kita sebagai mahasiswa agent of change, social of control, sebagai pengontrol, sebagai pengawas perubahan-perubahan, perbaikan yang ada di UIN Suska Riau ini. Karena hari ini sistem ataupun birokrasi yang ada di kampus kita itu perlu dikawal. Itu perlu kita tegaskan, itu perlu kita ingatkan.
Karena ketika tidak adanya pengawasan, maka suatu lembaga itu tidak akan berjalan dengan bagus. Kenapa hari ini negara kita adanya legislatif, adanya DPR? Fungsi kan DPR kan mengawasi presiden, mengawasi menteri-menteri. Yang hari ini kita mahasiswa mencoba mengawasi pimpinan kita, mengawasi rektor kita, mengevaluasi rektor kita. Jadi itu kemarin tuh demo tuh kita lakukan agar kita ingin seluruh mahasiswa UIN Suskaryau ini harus berpandangan cepat, harus luas, harus bangun dari tidur mereka. Bahwasanya kampus kita sedang tidak baik-baik saja. Kampus kita ini harus ada perbaikan. Kampus kita harus ada perubahan. Ini bentuk bahwasanya kita ingin menepis kalimat-kalimat mahasiswa mager, percuma, lebih baik cepat selesai. Kita ingin menepis itu dengan gerakan yang kita lakukan. Ini bentuk keresahan sebenarnya. Dan kita ingin tunjukkan pada seluruh mahasiswa bahwasanya mahasiswa tidak akan diam ketika ada masalah baik itu di kampus maupun daerah. Iya. Berarti karena kata Bang tadi tuh ada mahasiswa yang menepis cepat tamat, cepat selesai semacam tuh. Tapi kalau saya lihat kayak beda ya. Mahasiswa tahun 98 pokoknya sebelum tahun 2000 lah. Iya. Atau Gen X ya, kalau salah ya namanya Iya. Gen X. Kolonial lah. Milenial. Oh iya. Nah, itu kata-kata orang netizen pun banyak di TikTok, di Instagram banyak yang bilang mahasiswa sekarang tuh nggak seberani mahasiswa yang tahun 98 Tahun dulu 98 gitu. iya. Itu ya mahasiswa sekarang tuh itu tadi tuh mager gitu. Mager, betul. Kacau. Makanya ayolah kita kayak mahasiswa tahun 98 dulu. Iya, bergerak. Ini kita ya mulailah dari kampus dulu lah kan Bang. Nanti kalau ada power kita nih ya, berani kita lanjut ke pemerintah segala macam. Tapi ini kalau ada salah ya, kalau ada salah kita baik-baik aja. Itu kan. Kalau simpelnya kalau abang berprinsip seperti ini, jangan merasa diri kamu itu besar karena kampusmu besar. Tapi buat dirimu besar sehingga kampusmu juga ikut besar. Nah, karena kita merasa kuliah di UIN itu, wah Allah UIN-nya. Kalau UGM luar biasa. Tapi yang hari ini mereka yang bergerak aktif di UIN, kita adu dengan orang-orang mahasiswa UGM, kita bisa berbicara tentang kualitas. Gitu. Makanya jangan karena kampusmu besar sehingga kamu tidak ingin menjadi besar. Dirimu jadinya bangga kamu tuh udah besar. Tapi buat dirimu besar sehingga kampusmu juga ikut besar karena dirimu besar. Itu dia. Intinya dari kita sendiri lah ya. Betul, dari kita yang membuat bangga kampus kita itu. Iya. Macam alumni UGM nggak bisa kita pungkiri kan. Rata-rata ya Presiden Joko Widodo alumni UGM. Nah, belum pernah aja presiden alumni, kayaknya UIN Gus Dur ya. Saya kurang tahu juga. Iya ya. Nggak tahu pula, iya kayaknya. Tapi mungkin teman-teman lah yang jawab nanti ya. Mungkin coba nanti di komentar ya. Komentar ya. Tahu gitu kan. Nah, kalau saya lihat nih, awal nih ya dari pengalaman yang awak ketahui nih ya, demisioner ketua Formadiksi pada masanya kemarin loh. Dan sekarang kalau nggak salah sebagai ketua di himpunan mahasiswa Kampar ya Bang ya. Forum komunikasi mahasiswa Kampar. Ya. Betul. Penting ada mahasiswa lah, mahasiswa sana tuh. Nah. Ya. Apa tuh? Ada yang nelpon. Sibuk kali ya kan. Ini buktinya nih. Buktinya nih apa awak nih sebagai orang sibuk ya. Iya. Enggak, karena orang nelpon kan kita matikan sedikit. Nah, jangan. Nah, seperti ini tadi. Gimana tadi tuh? Iya. Abang ini ya banyak lah prestasinya sebagai ketua. Nah, menurut abang nih, bagaimana pemimpin yang terbaik itu Gimana yang baik itu jadi pemimpin gitu? Begini, pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang dicintai. Nah, karena ketika pemimpin itu tidak dicintai, maka pemimpin itu tidak bisa dikatakan baik. Ya, hari ini seperti ini. Ada pemimpin yang dihormati karena uangnya selalu diserakkan, uangnya selalu dikasih. Ya, royal dia. Ya, tapi dihormati. Tapi berapa jangka waktu dia menghormati? Sampai uang itu habis.
Ya sampai waktu habis. Pemimpin yang otoriter, sikap tegasnya, otoriternya, ditakuti. Sampai kapan dia ditakuti? Sampai jabatannya habis. Tetapi ketika pemimpin yang dicintai, sampai selesai pun dia sebagai pemimpin, dia tetap dicintai. Karena apa? Itu tentang perasaan, rasa cinta. Makanya kalau istilah dalam hubungan tuh susah move on. Seperti itu kan? Susah move on. Nah, ketika dalam tekstur pemimpin, ketika kita berikan rasa cinta kita, pengorbanan kita, maka teman-teman kita itu merasakan bahwasanya oh, ini pemimpin yang aku cintai. Pemimpin yang aku sayangi. Makanya dalam hubungan pun, hubungan itu perlu yang namanya pengorbanan. Effort ya. Eh, pengorbanan. Nah, habis itu ya rasa sayang, rasa cinta, kenyamanan. Nah, perkenalan pertama itu kan. Ya pemimpin seperti itu juga. Kita perkenalan dulu. Kita korbankan dulu effort kita luar biasa. Kita rapat paling pertama. Kita yang memikirkan semua progres, program. Akhirnya apa? Setelah kita lakukan itu, timbullah yang namanya rasa apa? Kecintaan. Setelah muncul kecintaan, kenyamanan. Kalau sudah muncul kenyamanan, tidak ada yang mau yang namanya perpisahan. Nah, itu dia pemimpin. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai. Karena apa? Itu akan diingat selama-lamanya. Seperti Nabi Muhammad dicintai oleh umat Nabi Muhammad, umat seluruh alam hari ini. Karena apa? Gaya pemimpin Nabi Muhammad itu yang luar biasa, dicintai oleh seluruh umat. Ya kita nggak bisa meniru 100% Nabi Muhammad. Tapi gaya tekstur kepemimpinan Nabi Muhammad adalah itu yang patut harus dicontoh oleh seluruh pemimpin yang ada di seluruh penjuru dunia. Termasuk presiden kita. Termasuk ketua-ketua lembaga hari ini. Karena hari ini, Pindo, ketua-ketua lembaga itu selalu banyak. Ketua lembaga, organisasi, ya siapapun. Berbicara hanya progres. Program. Yang kita ajak ini manusia, bukan robot. Manusia punya perasaan. Manusia punya rasa capek. Manusia punya rasa sedih. Manusia itu butuh cerita, butuh tempat. Ketika ada anggotanya yang berani menceritakan isi hatinya, maka pemimpinnya berhasil. Ya kenapa? Sudah menaruh perasaan. Bahwa dia sudah cinta tempat ini. Nanti setelah sudah cinta, apapun panggilan luar, jangan kalian buat undangan, dia datang sendiri. Pasti dia, kapan kita ngumpul? Kan itu. Itu sudah terjadi itu. Dan alhamdulillah sudah saya pernah praktikkan, ternyata bentuk dari kecintaan itu seperti ini. Tidak progres yang mau kita tawarkan pertama. Program. Kenyamanan. Kalau sudah nyaman, baru kita bawa mereka tuh berpikir tentang progres. Nah, seperti itu dong. Tapi rata-rata ya makanya banyak yang orang-orang nih rata-rata ya ketua-ketua ini banyak terpaku pada proker-proker saja. Betul, proker dan terus. Dia enggak banyak mikirkan bagaimana anggotanya gini. Perasaan anggotanya, semacam masalah anggotanya apa. Iya, banyak sekarang rata-rata ya. Mungkin kena faktor Gen Z juga lah mungkin ini karena terlalu mikir enggak perasaan orang tuh dia dari dewasa dan apalah gitu. Enggak terlalu mikirkan padahal dalam organisasi penting juga lah itu bagi gitulah ya. Bagi seluruh pengurus, mahasiswa, anggota siapapun itu sangat penting. Nah ya nih berbicara tentang pemimpin tadi ya. Nah baru-baru ini kita kemarin melaksanakan mencari pemimpin yang baik. Ini dia nih. Nah H+ seminggu lah kalau nggak salah kemarin ya kita ada pemilihan. Pilkada namanya. Pilkada. Nah Pilkada kemarin serentak se-Indonesia ya kan Maya? Iya betul. Se-Indonesia itu ada pemilihan gubernur dan bupati. Bupati atau wali kota gitu. Nah, terkait di Riau sendiri nih. Nah, setahu awak nih, abang juga salah satu tim pemenangan. Bagian pemenangan juga dari politik gitu kan. Nah, jadi paslon lah gitu. Betul. Nah, kita mengkaji secara umum dulu. Gimana sih menurut abang persaingan di Pilkada Provinsi Riau gitu. Provinsi kita. Oh, di provinsi ya? Provinsi dulu. Gimana ya? Sebenarnya kalau kita bicara pilkada, ini seharusnya seluruh mahasiswa itu berbicara ya tentang politik. Kenapa beberapa teman-teman juga DM, kenapa ikut politik? Kenapa gabung dengan partai politik?
Nah, seperti itu kan. Saya karena jurusan saya politik. Oh, karena jurusan ya. Jurusan politik dan tidak hanya sekedar jurusan. Seluruh mahasiswa itu harus melek politik karena politik yang merubah ekonomimu hari ini, politik yang menjamin beasiswamu hari ini, politik yang menjamin biaya tingkat UKT-mu hari ini, politik yang menjamin bahan-bahan panganmu di rumah orang tua. Wah, berarti Iya semuanya politik itu, ya. iya memang situasi politik semuanya. Siapa yang tidak? Makanya kalau kata saya lupa, Adian Napitupulu kalau nggak salah, dia bilang jika kau miskin, jangan lawan orang kaya. Jika kau kaya, jangan lawan penguasa. Karena apa? Nah, karena semua itu penguasa itu ataupun kenapa hari ini orang-orang kaya kontraktor itu jadi ingin jadi pejabat-pejabat semuanya karena dia tahu usaha mereka itu bisa bangkrut karena diputar oleh kondisi politik. Nah, itu luar biasanya kejam sebenarnya politik tuh. Tapi ini dari sebenarnya bukan kejam ya. Itu bentuk bahasanya politik itu bisa membuat gambaran perubahan-perubahan yang besar kondisi negara dan daerah. Kalau tentang Riau, kita ada 3 calon kemarin. Ada 3 calon yang visi misi mereka pasti untuk perbaikan, perubahan untuk semua untuk Provinsi Riau untuk lebih baik. Kita sudah tahu kemarin di Realcon pun kita sudah keluar nomor urut berapa, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri siapa. Dan sebenarnya yang menarik dalam kontestasi politik yang ada di Riau itu adalah yang pertama ternyata mereka yang di awal dianggap bahwasanya surveinya lebih tinggi bisa berputar secara drastis ketika H-1 pemilihan. Kita melihat itu nomor pasal berapa yang survei paling tinggi. Basis mana yang mereka pegang. Partai mana yang paling besar. Analisa itu yang perlu kita analisa. Ya partai terkuat yang ada di Riau itu kan kalau tidak Golkar ya PKS. Yang paling besar ya. Paling besar. Kalau beda sumber ya sumber PKS sama Gerindra kan. Ya apalagi sekarang kan berdua. Dan hari ini kita mengira partai terbesar ini di Riau yang akan menang. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi apa? Inilah bentuk bahasanya politik berbicara tentang kemungkinan, tidak kepastian. Itu apa? Situasi politik itu berubah-ubah. Jadi kita diajarkan di dalam politik itu kita siap mental agar jangan terpental. Makanya kalau di kampus ada tuh konsep yang berubah. Kita langsung merajuk, kita langsung pergi, kita nggak mau ikut lagi. Kalau di dalam politik itu tuh hal biasa. Kalau istilah dalam politik itu putar setir. Banting setir ya. Iya banting setir. Wow seram. Wah, mental kita yang diuji. Tapi itu keuntungan ketika kita berorganisasi ketika di kampus. Kita berorganisasi di kampus, kita siap mental kita, berapa kali kegiatan kita ditekan, kita siap. Ketika kita berpolitik di luar, ikut kita dalam kontestasi politik, kita udah anggap itu hal biasa. Oh seperti ini, kita gak terkejut. Ada yang terkejut udah nggak mau ikut lagi deh. Nah, kalau bicara Riau yang hari ini, saya anggap Riau sangat kontestasi politik Riau hari ini itu luar biasa dan mencekam sekali. Nah, karena tiga petarung. Ngeri. Karena ini kalau 3 petarung ini membuat suara itu pecah-pecah semua. Iya, lagi banyak tuh. Banyak Jadi 3. bingung nih masyarakat milihnya 3 kandidat nih. 3 kandidat. Kalau 2 kita dihadapkan dengan pilihan 2 aja. Dan ketika berposisi dalam 2 pilihan, mereka akan nampak mengklaim wilayah-wilayah mana. Tapi kalau sudah 3, 4 sampai 5, wow, itu payah membaca peta politiknya. Tidak bisa, payah. Karena sistem lipat-lipatan itu akan terjadi. Tapi di Riau, nampak Bang itu tidak ada. Tidak ada pola lipatan, tapi mereka petarung semua. Dan pada akhirnya ya kita mengetahui siapa pemenang dari kontestasi politik ini. Kalau menurut Abang, kemarin kita bersaing, ya saat ini kita bersanding. Ya, kita bawa Riau ini ke betul-betul bermarwah, betul-betul maju, betul-betul mengejar yang namanya Riau emas.
Itu abang ambil semua tuh visi misi ketiga calon tuh. Wah, Satu ya. nggak salah satu. Nanti lain pula. Kacau. Mungkin teman-teman tahu kan kalau saya Muhammad Wahyudi kemana. Cuman saya tetap jika kalau sudah selesai sudah cukup. Berarti kita sudah ada pemimpin, ya, ada gubernur, ada wakil gubernur, ya kita jalani. Penting kita tetap ya nggak sebagai pembangkang lah Oh, itu. tidak. Tapi kita tetap mendukung apa yang dilaksana, apa yang diprogramkan oleh Gubernur yang kita terpilih. baru itu kita Ya. ikut gitu. Betul. Ya kan itu namanya kita menghargai demokrasi. Itu dia. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan agent of change and agent of control kan. Betul. Betul begitu. Tadi kan ya ini kan besar tadi itu kan cakupan kita Ya. Pulau Riau. Ah. Nah, kita sekarang hidup di Kota Pekanbaru nih ya. Nah, Kota Pekanbaru kemarin juga ada pemilihan wali kota. Nah, kemarin ada panas-panas juga banyak masalah ya calonnya bang kemarin tuh. 5. Banyak. Ini yang tadi kita bahas nih. Kalau Iya. 5 nih susah Iya. milihnya, pusing Iya. gitu kan. Nah, kayak mana ya milihnya supaya itu tuh. Jadi kita lihat dari visi misinya. Visi misi kita lihat dari argumennya. Ya, namanya politik ini mereka ya pasti akan namanya menjaga basis mereka. Oh iya. Makanya ada sistem partai itu. Partai itu kan mereka akan lihat mana basis mereka. Basis terbesar yang ada di Kota Pekanbaru itu Partai PKS. Kita nggak bisa pungkiri. Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu ada PKS. Nah, makanya ini bedanya kota metropolitan dengan daerah-daerah. Daerah perkampungan, daerah-daerah sudut-sudut perkampungan, apalagi daerah-daerah Jawa, itu PDIP yang memegang. Perkampungannya. Perkampungan. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Nah, udah banyak pula tuh sekarang tuh PKB apa segala macam. Cuman kalau kota metropolitan kita lihat tuh semacam di mana? Jakarta. Kota Pekanbaru. Nah, ini apa namanya? Cara berpikir masyarakatnya maju semua. Ya orang kota, cara berpikir orang kampung dengan orang kota itu berbeda. Nah, kalau orang kota, ya dia berbeda. Cara berkampanye orang kota pun berbeda. Seperti Pak Agung Nugroho bawa influencer ya, macam Megi Irawan, Bang Hafiz yang dari Siak tuh ya. Oh, ya. Dari Siak. Bedelau. Bedelau itu kan. Kalau Bang Uun sebagai manajer PSPS kan beliau tuh beliau manajernya. Kalau nggak salah ya manajernya Bang Uun. Ya kalau calon-calon yang lain saya nggak tahu ya. Karena yang terkuat itu kemarin tuh ya Bang Uun sama Bang Agung. Nah, kalau di Kota Pekanbaru. Tapi ternyata ya memang Bang Agung juga yang ternyata. Ya begitulah kalau di kota. Kalau di kampung-kampung kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa kita pastikan. Mana yang paling besar menang entah itu gagasannya bagus atau enggak bisa di kampung. Di kampung itu nih ya. Mana paling menjadi. Iya, besar angkanya itu dia. Sampai kadang abang dengar waktu di kampung ada ngomong kayak gini. Sarjana. Dia ngomong gini. Sama semuanya tuh kalau nggak ada ngasih uang cuma aja nyawanya. Itu kan aneh tuh. Seorang sarjana, guru. Ngomong gitu. Jadi kan aneh. Dan apalagi orang-orang yang tidak memilih. Itu kan bodoh. Gini, kita dikasih pilihan untuk memilih. Iya, kita nggak dipaksa satu aja. Tapi kita dikasih pilihan. Bebas mau memilih apa? Bebas. Tapi dia ambil pilihan. Sesuatu hal yang tidak ditunjukkan. Dengan cara apa? Golput. Itu kan aneh. Hidup ini kan pilihan. Sama kayak gini. Allah ngasihmu pilihan. Mau seperti ini, mau malah mager. Kan aneh namanya tuh. Nah, Allah ngasih pilihan. Mau malah mager. Nah, itu pilihanmu. Nggak tahu lah ya. Gimana mau merubah diri sendiri. Itu dia. Tapi ketika teman-teman tidak ikut dalam kontestasi politik ini, maka politik akan mengacaukan kita. Politik akan mengendalikan kita. Karena apa? Kita memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Itu dia sebenarnya jadi dampak ya. Nah, itu dia kalau beda Kota Pekanbaru dengan daerah-daerah.
ya macam saya sendirian ya di Kampar kan. Itu Kampar ya, Bang? Oh ya, Abang di Kampar. Kemarin aku ikut pemenangan dia di Kampar. Ya, walaupun calon kita kalah kan. Nah, itu kan takdir. Ya. Tuhan yang menentukan. Kita sudah berjuang. Penting Ya. kita berusaha gitu. Jadi, Abang sih seperti simpelnya gini. Abang ingin mengajarkan, tidak mengajarkan sih, ingin menunjukkan pada teman-teman semua. Kontestasi politik itu sangat penting harus kita ikuti. Kita harus ikut andil di dalam. Dan agar yang membuat hari ini teman-teman kita tidak mau ikut kontestasi politik. Karena apa? Karena tidak ikut organisasi di kampus. Nggak ngerti lah. Nggak paham. Nggak paham gitu. Nanti jadi ujungnya apa? Ujungnya ketika kalian pulang sampai di kampung halaman, yang kalian masih tanya itu berapa uangnya? Berapa dia kasih? Jadi kalian nggak layak jadi menyandang sebagai sarjana jadinya. Kalau masih mempertanyakan berapa uangnya. Kita yang sarjana hari ini, yang kuliah hari ini, tujuan kita apa? Mencerdaskan orang tua kita, saudara kita yang tidak mampu untuk berkuliah, berpendidikan. Ya kita ingin terangkan ke mereka. Ini enggak. Kita pula menjadi pemandunya di sana. Kita bilang, ya kalau nggak ada uang, ya mohon maaf, ini ada kalimat-kalimat kasar. Walaupun Nabi Muhammadnya nyalon, kalau nggak ngasih uang nggak akan kupilih. Kata, Astagfirullahaladzim. Nah, bayangkan Nabi Muhammad di bawah dia. Nah, ini kan pola pikir orang kampung terdalam itu memang wajar aja. Ini sarjana. Kan selangkah lebih maju lah dari. Iya, jadi ini apa? Kalau abang simpulkan, mereka yang kalimatnya seperti ini adalah mereka yang nampak sekali mereka hanya sekedar buat tugas, yang sekedar buat makalah, tanpa melihat bagaimana lingkungannya yang bergerak, lingkungannya yang aktif, yang lingkungannya progresif. Ya, perintah kalau buat tugas. Buat makalah, masuk kelas. Ujungnya apa? Ketika turun di masyarakat, kita itu bukan menjadi sebagai pemandu. Kita yang sudah sarjana kita adalah tempat mereka bertanya. Jangan kita menganggap kita yang sudah sarjana adalah tempat mudah nyari kerja. Ini salah sebenarnya. Ya, kita menganggap mahasiswa yang sudah sarjana, orang tua kita pun begitu juga. Mahasiswa yang sudah sarjana menganggap kita yang sudah sarjana, mahasiswa yang sudah sarjana menganggap bahwasanya mereka ini untuk nyari kerja. Selesai sarjana nyari kerja. Itu salah besar. Salah besar. Mereka yang sarjana, mereka yang mahasiswa adalah tempat bertanya bagi seluruh masyarakat yang kebingungan. Seluruh masyarakat yang tidak tahu arah. Masyarakat yang terzolimi. Siapa tempat mereka bertanya? Mahasiswa. Orang sarjana. Orang-orang ilmunya tinggi. Ini kita sudah dinodai pikiran kita bahwasanya mereka yang sudah mahasiswa, mereka yang sarjana, pasti mereka dapat kerja. Oh, jadi mereka yang sudah sarjana tidak dapat kerja dibilang hina. Itu salah besar sebenarnya. Mereka yang sarjana adalah mereka tempat bertanya, tempat ditanya, tempat mengadu. Ya kita tahu masyarakat hari ini ya. Iya. Tempat mengabdi seperti itu. Kita butuh uang, betul. Semua kita butuh uang. Siapa nggak butuh uang? Betul. Tapi jangan buat mata uang itu menjadi mata dunia kita. Salah besar. Menjadi seolah-olah kita mengejar mereka, mengejar uang. Ya, yang hari ini aja saya hari ini diundang podcast tak digaji nih. Minum. Air minum, alhamdulillah kita dikasih minum walaupun ini memang manis kopinya nih, luar biasa nih ya. Memang mantap. Kasih loh ini sponsor BPJS nih. Oh ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sponsor BPJS, ketenaga kerjaan. Semoga program ini terus memberikan dampak-dampak positif untuk seluruh masyarakat yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Saya ingin juga minta BPJS jangan sampai jangan rumit, jangan sulit. Mudah-mudahan dipermudahkan. Nah, kita ingin sponsor kita ingin endorse ya, endorse ya. BPJS ini luar biasa. BPJS yang selalu mensupport seluruh program-program anak muda, yang membantu seluruh masyarakat, yang memberikan keringanan kepada masyarakat. Kalian luar biasa.
Nah, Alah. begitu minta. Nah, tadi